Gimana? Saya bisa mulai, saya cerita dulu. Ya, terima kasih atas penerimaan dari Cisco. Jadi begini, pada seminggu ini saya sedang berkeinginan untuk memberikan atau untuk melakukan eksplorasi vendor-vendor hardware. Apakah memang ada teknologi yang memenuhi yang kebetulan kami butuhkan. Sebenarnya kebutuhan ini sudah 3 atau 4 tahun yang lalu kami butuhkan. Saya juga sudah mencoba mendatangkan beberapa vendor, tapi seringkali belum memuaskan, gitu, belum memuaskan sampai pada titik kami pas ketemu kebetulan, gitu ya. Pas kebetulan saya di UI ada acara e-learning begitu. Salah satu vendor, kalau pilih saya sebut, ada vendor XP yang cerita tentang sesuatu yang intinya adalah BYOD, ya, bring your own device gitu. Dari cerita mereka saya menjadi kembali teringat kebutuhan kami 4 tahun yang lalu, gitu ceritanya. Nah, sesampai saya di Surabaya, saya ngobrol dengan tim hardware saya, tim hardware dan jaringan. Saya tanya, kenapa mereka tidak memberikan informasi ini kepada saya? Harusnya mereka lebih tahu, jauh lebih tahu dulu tentang requirement ini, padahal ini sudah kita kejar 3-4 tahun yang lalu. Mereka mengatakan kayaknya ini sebuah requirement baru, kata mereka begitu. Kalau begitu gini saja Pak, Bapak tolong sekalian coba mendatangi beberapa hardware yang ada. Oke, saya sepakat. Itu maka hari ini, minggu ini saya tur memang. Saya tur untuk saya bercerita, kami tuh punya kebutuhan seperti ini, gitu. Terus kira-kira bisa nggak disupport oleh beberapa pengkreasi hardware ini. Jadi saya minggu ini, tadi saya ke IBM, hari ini kita ketemuan di Cisco, besok saya ke Microsoft, sama sorenya ke HP. Terus nanti ada beberapa yang lain termasuk ke Indosat. Sebenarnya Indosat nanti urusannya agak berbeda. Sebelum saya cerita kebutuhan saya cerita tentang UNER dulu deh. Gitu. Jadi menurut Erlangga ini kebetulan yang saya tahu, saya kebetulan menjadi direktur tahun 2011, Bapak. Jadi ketika 2011 itu saya mencoba untuk melakukan perombakan mindset di UNER untuk mulai berpikir bahwa IT ini bukan tukang ngabisin duit, IT ini bukan cost center, tapi IT ini adalah enabler. Jadi saya presentasi kepada para pimpinan dan secara garis besar pimpinan komitnya luar biasa. Artinya IT UNER ini bukan apa adanya. IT UNER ini disupport benar, baik dari si kebijakan maupun dari si dana. Akhirnya kami melakukan perombakan yang luar biasa fundamental. Gitu. Salah satunya adalah kami punya bandwidth yang terbesar di Indonesia sampai saat ini. UNER Pak ya? Ya, perguruan tinggi terbesar, perguruan tinggi dengan bandwidth yang terbesar kami ini. Jadi bandwidth kami 1,3 giga, gitu. Ya. Terus kami membuat sebuah aplikasi sistem informasi manajemen yang paling komplit menurut kami. Untuk jadi sekarang seluruh data Universitas Erlangga itu menyatu dalam satu database besar. Kami menggunakan Oracle. Jadi kami tidak main-main. Ini serius. Begitu. Selain itu kami ini adalah perguruan tinggi sampai sekarang satu-satunya perguruan tinggi yang mendapatkan sertifikasi ISO 27001, Bapak. Itu sebuah standarisasi ISO yang tidak mudah untuk didapat, gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa kami tidak main-main di dalam pengembangan IT. Kami membangun dengan begitu terencana, begitu. Nah, dari perencanaan ini
saya kemarin sudah matur ke Pak Rektor, ke depan saya akan menenggelamkan UNER benar-benar di dalam kekuatan digital, kekuatan cloud dan kekuatan sosial media gitu. Dan ini menurut saya belum ada di perguruan tinggi manapun ide ini. Nah, idenya gimana? Nah, ini yang saya coba diskusikan dengan Microsoft tentang bagaimana implementasi kelas itu saya bawa ke sistem cloud. Gitu. Ya, untuk e-learning misalnya. Untuk e-learning, betul. Jadi kami itu punya Cybercampus yang menangani administrasi seluruh mahasiswa, seluruh dinamika akademik Universitas Airlangga. Jadi kami tidak kehilangan satu mahasiswa pun. Kami tidak kehilangan data dinamika mahasiswa. Kami tidak kehilangan data itu. Sampai alumnusnya pun. Oh iya. Dari mereka masuk sampai mereka keluar itu terdata dengan baik. Gitu. Dan kami memang membuat dinamika bahwa kolaborasi itu adalah keniscayaan. Artinya sejak mahasiswa awal itu sudah kami masukkan di dalam kekuatan sosial media. Mahasiswa baru sudah kami masukkan di dalam grup-grup Facebook dan sebagainya. Termasuk juga dunia kerja di tempat kami. Kalau seorang pegawai tidak punya Facebook tidak bisa bekerja, karena bekerjanya lewat Facebook. Jadi kolaborasi ngobrol antar departemen dan sebagainya kita punya grup-grup Facebook. Menarik. Ya, jadi kami membuat sesuatu yang mainstreamnya memang saya bongkar habis. Begitu, termasuk juga dengan kelas yang setiap mata pelajaran itu kita buat grup Facebook sehingga mereka bisa berdiskusi, bisa berkonferensi, bisa macam-macam di situ. Nah, ini nanti akhirnya dengan 365-nya Microsoft mau saya handle bahwa misalkan ini adalah ruang kelas di UNER, maka mereka sudah terhubung secara cloud per mata kuliah. Gitu. Jadi saya ngatur karena saya tidak kehilangan satu mahasiswa pun, maka saya bisa kontrol kelas ini siapa saja yang boleh ngakses dan sebagainya. Itu saya sangat punya kuasa penuh. Karena saya tidak kehilangan satu mahasiswa pun. Gitu. Jadi saya tahu akun Facebook mahasiswa saya tahu akun WhatsApp mahasiswa saya, akun Twitter dan sebagainya itu saya punya. Gitu. Nah, dari sini saya matur Pak Rektor, ke depan saya akan menenggelamkan kelas kita di dalam cloud. Jadi dosen sudah tidak perlu lagi membawa flash disk, gitu. Ruang kelas itu sudah terhubung dengan internet, begitu. Maka mahasiswa dari situ bisa mengambil apa saja yang dari perkuliahan tahun-tahun sebelumnya dari sisi satu drive yang drive ini bukan milik pribadi tapi milik mata kuliah. Gitu. Mereka mengambil itu. Ya, jadi siapa aja yang karena saya tidak kehilangan satu mahasiswa pun. Kita punya mekanisme dan di tempat kami Cybercampus ini adalah operasional, artinya tidak ada admin yang bagian bersentuhan dengan data utama, tidak ada. Jadi ini operasional. Jadi ketika dosen harus mengisi nilai ya harus lewat situ. Ketika mahasiswa mau protes, mau bimbingan, mau KPRS dan sebagainya semua harus di situ semua. Terus akademik. Jadi seperti operasional gitu. Jadi siapa yang tidak menyentuh Cybercampus maka dianggap tidak bekerja, seakan-akan begitu. Bisa beraktivitas lah. Iya, karena memang aktivitas di situ. Jadi bagaimana ngatur kelas, bagaimana dosennya dan sebagainya itu di Cybercampus itu semua. Gitu. Jadi nggak ada admin, misalkan ini tolong nilai masukkan, tolong ini nggak ada. Langsung dosen. Dan ke depan memang ini teknis ya. Ke depan misalkan presensi itu dengan sidik jari dan sebagainya sudah langsung masuk online. Sudah terdata dengan baik. Gitu. Nah, ini kan berbicara administratif. Sekarang saya mau masuk ini ke sisi proses belajar mengajarnya di dalam kelasnya gitu. Jadi karena saya punya data fundamental, apa itu? Yaitu data dosen, data mahasiswa, data kurikulum dan dinamika ketiganya ini saya lengkap dan tidak kehilangan satu data pun. Nah, dengan demikian akhirnya saya layer berikutnya saya bisa menjadi lebih leluasa. Salah satunya adalah kita berkolaborasi dengan Google dari sisi email full. Ya, jadi mahasiswa tidur pun itu kita beri email gitu. Jadi artinya tidak ada ceritanya mahasiswa tidak punya email, tidak mungkin. Karena kita generate by name. Gitu.
Dan Atau ini mereka udah punya juga kan umumnya pada mahasiswa, umumnya udah pada punya email sendiri lah. ya, Apakah tapi ini adalah email dengan domain UNER. Oh ya, beda. Ya, jadi Google Edu lah. Google Edu itu ya Google pakainya, Edu, Pak? Oh, ya. Oke. Ya, sama Di dengan Google Edu, jadi mahasiswa itu punya email resmi Oke. gitu. Jadi kita memang kerjasama dengan Google gitu. Jadi artinya dari email ini anti hacking. Kenapa? Khusus lah memang ya. Khusus dan single sign on-nya kami pegang. Oh, oke. Jadi misalkan cyber kampusnya itu passwordnya diganti, ya di sana ganti. Ganti lah. juga. Oh. Gitu. Dari Ya. Google Pak itu ya Pak ya. Dari Google. Oke. Gitu. Kemudian dari Microsoft kita akan memanfaatkan 365-nya itu. 365-nya. 365 untuk cloud macam-macam gitu. Mhm. Nah, di samping itu saya kan butuh autentifikasi, butuh mendeteksi tentang banyak hal dari bahwa mahasiswa UNER itu bukan mahasiswa yang kesulitan akan internet gitu loh. Jadi artinya dengan bandwidth kami yang gede, maka fase berikutnya kan saya harus menata konten ya. Fase berikutnya adalah saya memprediksi sebenarnya mereka melakukan apa. Ya, internet sehat sudah kami lakukan. Kami punya internet manajemen. Gitu. Nah, meskipun pada sisi ini saya masih merasa belum puas dengan hardware internet manajemen kami. Jadi mereka mengatakan throughputnya 4 giga, ternyata 900 mega saja sudah lambat. Sudah lambat begitu. Ketika semua feature dimainkan menjadi lambat. Nah, akhirnya saya merasa ada sesuatu yang harus saya modifikasi ini. Nah, apa yang perlu saya lakukan sekarang ya dengan BioD itu, ketika saya dengarkan di UI saat itu ada yang bercerita tentang BioD, kemudian saya mencoba ke Google, saya mencari banyak informasi apa sih BioD dan sebagainya, dan saya pada posisi yang berpikir bahwa ini adalah solusi kelanjutan kami gitu. Apa yang sedang saya inginkan? Yang saya inginkan itu saya bisa mendeteksi mahasiswa saya ada di wifi mana, begitu. Terus kemudian saya bisa mendeteksi mahasiswa saya itu membuka URL apa saja, gitu. Saya bisa mendeteksi bahwa mahasiswa saya itu yang paling inti adalah SSO ya, single sign on tadi ya. Karena saya sudah pegang itu, jadi mereka tidak boleh register, tidak boleh. Kalaupun misalnya register untuk guest dan sebagainya, is okay lah. Jadi yang mahasiswa, jadi saya tidak ingin bandwidth saya dipakai oleh yang bukan mahasiswa UNER gitu. Iya, intinya itu. Intinya begitu. Jadi mereka setiap kali punya device, ketika masuk ke ketika masuknya UNER, maka dia menggunakan SSO tadi. Jadi SSO berkampusnya, SSO emailnya itu jadi satu. Gitu. Nah, ketika mereka masuk, maka saya bisa mendeteksi sebenarnya mereka itu berselancar kemana sih, sehingga saya bisa membuat statistik. Oh, ternyata mahasiswa angkatan sekian itu rata-rata ke teknologi, mahasiswa fakultas ilmu politik itu rata-rata kemana, fakultas ekonomi rata-rata kemana. Saya mencoba akan membuat itu jika memang data itu ada gitu. Selain itu saya juga harus memonitor pemakaian bandwidth itu di mereka seperti apa, karena sekarang ini saya sudah membuat VLAN sendiri khusus untuk mahasiswa. Itu 300 mega khusus untuk mahasiswa sendiri. Gitu. Jadi kita masang sekitar 250 sampai 300-an access point gitu, wifi. Kemudian di situ hanya punya access ID untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa dimanapun, ketika dia menginjakkan kakinya di UNER, ada akses ID wifi mahasiswa, maka dia bisa dengan user dan password yang sudah terotorisasi tadi. Nah, selanjutnya saya pingin di kelas itu mereka sudah bisa menggunakan laptop, menggunakan gadget yang mereka punya, itu mereka sudah bisa masuk di sana dan mereka terdeteksi. Gitu. Jadi kalau misalkan pada suatu kondisi dia harus online pada jam-jam tertentu, saya bisa mendeteksi memang benar-benar ini memang tugasnya dia, betul. Gitu. Jadi kita monitor apakah memang hardware yang dipakai oleh mereka rata-rata apa. Terus kemudian bagaimana saya mencoba, kalau misalnya kemarin itu sampai pada posisi yang dipresentasikan ketika di UI itu ada device yang sampai mendeteksi, memfilter webnya juga. Saya berpikir kalau seperti itu berarti menyelesaikan solusi yang
permasalahan kami dengan internet management yang tadi bermasalah. Ya. Gitu. Jadi internet management saya itu akhirnya filternya saya kurangi banget. Gitu, misalkan mereka tidak boleh masuk halaman biru, mereka tidak boleh masuk halaman hacking, mereka tidak boleh masuk halaman macam-macam gitu, termasuk halaman game itu hanya boleh berjalan jam 7 sampai jam 12 malam gitu. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang itu pro akademik. Jadi YouTube itu no buffering, terus kemudian Skype, kemudian Google streaming itu clear, tapi streaming dari yang lain itu harus diblok dan seterusnya. Nah ini kan ada policy seperti itu. Nah sementara ketika policy ini dimainkan itu internet manajemennya menjadi collab, gitu. Nah ketika internet manajemen menjadi collab, nah ada yang menawarkan BYOD yang bisa juga seperti itu menurut saya sesuatu yang bagus. Nah ini secara garis besar dulu apa yang rasanya kami butuhkan ke depan. Intinya adalah bagaimana saya menenggelamkan UNER ini sudah kelasnya itu sudah cloud gitu. Monggo, begitu. Secara garis besar. Oke, thank you. Mau dari Tommy apa? Ini dulu. Kelebihannya tempatnya Paulus. Ya. Sebenarnya ada dua pendekatan sih Pak. Sebenarnya ada dua pendekatan di kita. Kita ada yang UNER melakukan investment sendiri Pak. Atau yang kedua itu adalah sistem cloud Pak. Seperti tadi saya sampaikan ke Bapak. Di mana sistem cloud tersebut Bapak hanya membeli subscription-nya saja. Iya. Nah, cuma saya nggak tahu kalau let's say katakan kalau Bapak membeli subscription jadi masalah nggak ya Pak? Ada beberapa university kalau misal setahun sekali Bapak akan membeli subscription-nya seperti itu Pak. Ya ditawarkan dulu aja, dilihat seperti apa fungsinya gitu ya. Seperti apa biayanya dan macam-macam gitu ya. Yang jelas begini, ketika pertama kali saya diminta untuk melakukan perombakan IT, maka komitmennya itu adalah bahwa Direktorat Sistem Informasi bukan hanya menjadi services untuk mahasiswa, tapi untuk kekuatan branding universitas. Ya, nanti ke sana. Jadi artinya kami tidak hanya memberikan kebutuhan servis untuk mahasiswa, tapi kami membranding. Artinya apa? Harus ada data center. Gitu. Kami harus membuat data center dan orang-orang kami harus dibuat jadi pintar untuk menjadi pengawal itu. Nah, dengan ini maka saya komit untuk apapun yang diperlukan untuk servis mahasiswa, apapun yang diperlukan untuk branding, jika memang itu opportunity-nya jelas, tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Ya karena targetnya UNER go internasional. Kalau misalnya kita lihat dari sisi branding, kami ini kalau misalnya dikoreksi atau diseleksi oleh Telkom pakai Teska itu ya. Kemarin itu kami peringkat 4 Pak. Peringkat pertamanya itu BINUS, peringkat keduanya UI, peringkat ketiganya ITB, peringkat 4 kami. Begitu. Jadi kami ini relatif diakui sebagai perguruan tinggi pengguna IT yang cukup serius baik, lah ya. cukup serius. Nah, untuk itu berarti hal-hal yang berbau IT ini bukan lagi cost center tapi enabler tadi. Intinya kalau misalnya memang itu jelas opportunity-nya untuk kepentingan mahasiswa bagus, ya nggak ada masalah. Tapi sekali lagi saya harus menghitung berapa budget yang dikeluarkan begitu, termasuk juga ada nggak nih titik-titik optimumnya. Seperti penggunaan Oracle ini kan tidak artinya kenapa kami nggak menggunakan MySQL yang murah, yang gratisan, kami menggunakan Oracle yang harganya miliar begitu. Oke, nggak ada masalah begitu. Oke. Ya. Mungkin Monggo. Pak Nelson dulu aja kali ya Pak ya. Ya, Bapak sekarang jangan mau Pak cabut mungkin ya. kali ya katanya. Oke, jadi nanti ada dua pendekatan. Tinggal tidak kesesuaiannya untuk yang mana, apakah untuk ke cloud services ataukah yang pertimbangannya untuk di artinya perangkat maupun solusi tersebut
ownership-nya ada di Airlangga, yang fully Oke. kontrol Airlangga, Oke. gitu ya. Nah, sebelum sampai kita lihat solusi secara konseptualnya, supaya ini saya bawa ke animasinya dulu, jadi barang Oh, sudah enggak. jadinya, gitu ya. Jadi Oke. paling nggak ada contohnya itu seperti apa sih? Ada gambaran. Ini agak mirip-mirip, cuman ininya berbeda institusinya. Dalam hal ini yang coba saya bawakan adalah rumah sakit, Pak. Oke. Ya, rumah sakit, beberapa rumah sakit yang kelasnya sudah mungkin ada kategorinya premium ya, mungkin Oke, siap. internasional. Mereka sudah menggunakan WiFi itu sudah suatu standar biasa buat mereka, gitu ya. Nah, ini sekedar animasinya aja kita contohkan yang hospital, nanti ada sedikit bersinggungan dengan sekolahan juga nih ada. Oke. Ya. Nah, ceritanya begini, ini katakanlah suatu rumah sakit di hospital, itu katakanlah si dokter, di dalam hal ini si dokter, dia baru beli gadget, ya, kayak itu iPad, entah itu Android, whatever. Terus dia bilang sama orang IT-nya, saya mau daftarkan ini sebagai tools di mana ini bisa membantu supaya pekerjaan saya bisa lebih efektif. Oke. Ini ya, lebih simpel daripada dia harus bawa laptop berat segala macam. Ini sangat simpel, kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Sudah ada wifi-nya juga. Nah, terus repot nggak nih saya mesti daftarin gitu ya? Karena ini barang pribadi saya. Oh enggak, dia cukup masuk ke situsnya si rumah sakit tersebut, www apa, terus masuk kayak ada situsnya, mungkin ada kontennya, onboarding misalnya, atau sign up user baru ya. Dia tinggal masukkan nama si dokter, tadi sudah ada namanya, nama yang unik ya. Terus secara sistem wise ya, nanti begitu kita klik si situs tadi, dia langsung akan mendeteksi. Tentunya dia harus masukkan seperti username dan password ya, masukkan, nanti dia autentikasi sama katakanlah Active Directory, benar nggak namanya dokter ini, passwordnya sekian, oke, betul ya, betul, dan semuanya informasi diambil secara transparan tanpa si dokter itu ketik satu-satu. Jadi misalnya fingerprint device, misalnya MAC address lah, seperti itu ya, itu kan terlalu teknis. Nah, ini semuanya dilakukan secara otomatisasi. Intinya setelah dia masuk secara policy base-nya, si sistem tadi itu langsung bisa mengenali bahwa oke, ini punya dokter A, MAC address-nya saya tahu, ya, lokasinya dia login tahu, ini di capture, ditaruh di sistem saya, selesai. Terus setelah itu dia bebas untuk mengakses jaringan yang ada di rumah sakit tersebut sesuai dengan profesinya. Misalnya dia dokter misalnya spesialis jantung, ya dia hanya bisa mengakses informasi berkaitan dengan seputar jantung aja, misalnya. Nah, kemudian karena cukup canggih juga, dia juga di sana mesti ada suster ya. Nah, begitu masuk ke ruang pasien misalnya, dia dapat fasilitas macam-macam lah. Dia bisa melihat IMR-nya misalnya ya. Jadi informasi yang relatif sensitif buat suatu pasien, kondisi fisikalnya gimana. Terus dia juga bisa akses buat email, dia video conference kalau memang dia memerlukan fasilitas seperti itu dokternya. Terus ada chatting misalnya dengan Instagram Messenger ya misalnya. Jadi informasi yang lebih lengkap si dokter tersebut bisa akses. Nah, susternya pun sama. Jadi susternya, perawatnya pun menggunakan ID WiFi yang sama, tetapi dia punya natur yang berbeda dalam hal aksesnya. Dia limited. Kalau ini full dokter. Oke. Kalau si suster begitu dia login dapatnya limited, di mana dia bisa melihat only filter ya. Jadi nggak semua penyakit dia bisa tahu. Dalamannya kayak begini mungkin nggak tahu concernnya ya. Hanya limited, mungkin dosis obat satu hari ini pasien ini berapa, terus internet akses sama jam dia harus visit ke pasien jam berapa aja dalam seminggu misalnya. Ini berarti kalau di device mereka melakukan install sesuatu gitu ya, berarti ada agent yang di sana ya. Iya, dan itu diinstalnya pun bukan manual, jadi dia cukup login, nanti yang install sistemnya akan nginjek sesuatu seperti cookies lah kurang lebih. Ya. Tidak seperti ke Play Store gitu misalkan ke Android. Ininya bisa enggak perlu. Jadi dari sistem tersebut ada black box-nya, istilahnya ada box-nya. Ya, software itu ada di situ sebenarnya kontennya. Ya, nanti itu yang dimasukkan ke sini, diinjek ke sini. Jadi ketika ada portal, kemudian ketika dia ngeklik sesuatu itu sebenarnya
di situ. Oke. Nah, di situ isinya campuran dari nomor mesinnya dia, MAC address-nya, segala macam di encrypt sama passwordnya, di combine sedemikian rupa, terus sama dia di encrypt, dibuat hash, keluar satu angka yang unik yang menunjukkan identitas nama tersebut, dokternya siapa atau susternya siapa, ya, mesinnya apa, device-nya, apakah ini berupa katakanlah iPhone, ataukah ini tablet, ataukah itu laptop. Jadi dia unik per device itu beda-beda. Nah, di embed langsung dikasih seperti data encrypt file. Nanti begitu dia mau akses, itu harus di compare lagi, betul nggak nih, sesuai dengan match gitu ya. Begitu itu match semuanya, ya lu boleh akses. Nah, jadi nanti mengunci kita lihat dari secara mekanismenya, nanti kita lihat kalau di sini kan Siap. hanya lebih how to use-nya, Pak, Fungsinya ya. how to use-nya. Nanti kita lihat yang lebih Oke. deep ke teknikalnya lagi. Jadi ininya dengan demikian, ini udah membatasi orang tersebut profesinya sebagai dokter bisa full, kalau suster limited. Ya. Nah, selesai satu sesi seperti ini. Misalnya rumah sakit ini berdekatan dengan tempat kuliah. Ya, kalau di sini kan UI, Salemba dengan Universitas Indonesia Kedokterannya bersebelahan tuh Pak. Ya kira-kira seperti inilah Pak. Ya. Nah, saya dokternya ngajar juga di sana, gitu ya. Sama, mungkin SID-nya beda, SID universitas gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, dia login, tetap juga dapat hal yang sama. Sebagai dosen, dia full, bisa lihat nama murid, segala macam, bla bla bla, lengkap. Nah, muridnya macam-macam juga, ada gadget, ada macam-macam lah, gitu ya. Tapi balik lagi dia limited. Jadi mungkin ini yang agak bersinggungan ya dengan Erlangga, kurang lebih seperti ini ya. Jadi mau mahasiswanya pakai gadget apapun, fine, nggak apa-apa. Dia tetap bisa mengakses dan bisa dikontrol secara sistem nantinya. Nah, gimana hal ini bisa dilakukan? Ya, apa yang perlu diperhatikan dalam hal ini? Device ini bisa, sistem ini bisa melakukan identifikasi sedemikian rupa. Yang diperlukan tuh apa aja? Ya, komponennya secara garis besar. Nah, itu adanya di, nanti kita lihat di sini Pak, Oke. di YOD ya. Ini juga nanti bisa menyangkut dengan tadi. Jadi misalnya kita Cisco bisa sampai per user unik dalam arti kata tadi time of day ya, yang jam tertentu boleh akses free. Kalau di jam kerja itu hanya situs-situs akademik yang diperbolehkan, sisanya mau main game mau apa ya monggo silahkan ya, tapi setelah jam kuliah misalnya gitu, itu dimungkinkan juga. Ketika ada di lokal koneksi. Ya, ada di lokal ya, ada di kampus Airlangganya. Kalau untuk di luar sih sudah nggak bisa kontrol ya. Tapi kalau selama di kampus, ya dia dibatasi seperti itu, bisa time of day, day of week, jamnya juga. Terus ininya, kadang dikatakanlah di Facebook atau kita masuk ke YouTube gitu ya. Untuk download kita boleh klik, tapi begitu upload, sorry, YouTube yang sama, Facebook yang sama. Tapi kalau kita mau klik sesuatu, ya masuk Facebooknya kita bisa ketik sesuatu, chatting bisa, tapi begitu diklik play kan ada mainan juga di sana, games. Nah itu baru diblok. Bisa juga. Jadi micro application-nya kita bisa kontrol sampai sedalam itu. Jadi kalau sampai mikronya mau dihitung jam tertentu aja baru boleh, ya monggo silakan. Kalau memang itu mau diblok permanen, ya monggo silakan juga, nggak masalah. Jadi sampai ke mikronya, jadi satu level di bawahnya lagi kita bisa visibility sampai ke sana. Dilihatnya nanti. Oke, ini sekilas mengenai BYOD itu apa. Betul, tadi Bapak bilang sampaikan bring your own device, atau kalau nggak tepat jadi danger Pak ya. Ininya device lagi tapi bikin orang danger. Nah, ini jadi hati-hati nantinya di sini. Sebenarnya simpel, building blocknya itu pertama seperti ada unified access. Ini kaitannya dengan wired atau wireless, terserah mau diaksesnya itu mau pakai device apapun. Terus tentunya harus ada security levelnya. Nah, yang unik adalah di sini kita bedakan ada namanya policy. Policy dalam hal ini centralized yang Cisco anut, terpusat artinya ya. Dan ownership-nya tuh benar-benar ada di lokasi tersebut ya. Artinya saya di kampus ya, benar-benar kampus yang punya hak wewenang penuh seperti undang-undang dasar negara lah, seperti itu ya. Pokoknya sistem saya ya harus nurut policy yang saya sudah buat. Kemudian ada manajemen yang mengatur semuanya tadi.
termasuk visibility-nya orang ini ngapain segala macam kita bisa lihat dari sini. Terakhir baru ininya aplikasinya ya, workspace-nya di atas atau apa. Nah, kaitan sama ininya device-nya tuh bisa any sembarang. Oke. Sembarang gadget, mau Android, mau Apple, mau whatever ya, tidak dibatasi. Konektivitasnya itu bisa lepas dari kampus juga. Jadi kalau di kampus ya internal, ya atau wired ada dua. Tapi kalau di luar kampus, di rumah misalnya, ya bisa lah pakai VPN kalau mau. Ya ada tunneling. Jadi istilahnya memastikan bahwa yang pakai di rumah itu memang mahasiswanya, bukan orang lain. Terlepas di sana dia yang pakai siapa lagi ya kita nggak bisa kontrol terlalu jauh. Tapi pas dia masukkan sistem username login tadi dan device-nya itu juga betul, artinya nomor rangka MAC address-nya betul nggak nih gitu ya. Oh, username ID betul, MAC address-nya betul, ya sudah kita kontrol sampai sejauh itu. Kalau oke, ya monggo silahkan. Jadi kita protect sampai di ujung remote-nya itu sesuai dengan standar yang kita terapkan. Nah, sisanya ya sudah infrastruktur Pak ya, mungkin ada wireless, wired, ada router, ada firewall di sini, ada. Nah, policy-nya itu yang ini, yang tadi, yang kita sebut ISA itu, singkatan dari Identity Service Engine. Kemudian ini untuk visibility-nya aja, untuk teropong orang ini ngapain, ya, yang connect di sana itu dengan benda apa dan seterusnya, dan mengatur ya nggak hanya monitoring ya, untuk manage. Kira-kira ini jadi dibedakan, ada formnya 3 nih ya secara garis besar. Nah kira-kira seperti ini Pak. Jadi ini di kampus Airlangga ya, ini siswa, dosen dan segala macam. Kemudian mungkin ada tamu gitu ya, dan mungkin juga ada katakanlah dosen dari universitas lain, dari ITS misalnya, mau join juga di sana, ya monggo silakan gitu ya, kalau memang ada kerjasama sejauh itu. Dan tentunya kalau ada yang partner katakanlah ya universitas lain, dia memiliki database yang sendiri yang boleh diakses kan ya, enggak tidak sama dengan yang benar-benar staffnya Airlangga. Nah, ini dicontohkan seperti inilah. Kalau employee Airlangga itu bisa mengakses full ya. Terus kalau ada yang terobos macam-macam yang di luar orang Airlangga, ya dia akan dibuang. Tamu maupun yang partner gitu ya. Nah, kalau yang tamu ya mungkin hanya sebatas internet lah, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yes user gitu ya. Nah sistem ini langsung di enable policy-nya tadi itu di setiap node yang bersinggungan. Jadi misalnya pertama kali user terhubung dengan WiFi, bukan wire, jadi WiFi yang dimasukin seolah-olah. Policy-nya tadi on the fly nempel di sana. Blok gitu ya. Nanti kalau si usernya sudah selesai memakai, ya policy-nya dicabut lagi, hilang. Jadi policy itu bisa apa istilahnya on demand seolah-olah. Begitu ada user yang pakai, oke, usernya tersebut apa dulu dilihat, ini aturannya, dah. Jadi device ini langsung berlaku aturannya untuk ini. Demikian juga kalau guestnya atau yang lainnya juga ada yang mau masuk lagi, aturannya tadi bisa on the fly ke tiap titik yang diperlukan persentuhan, baik itu wired maupun wireless. Nah ini sekilas pemakainya, nanti saya akan lihat dari sininya. Nah ini yang gambaran, buat bisa dihilang ini, ntar sini aja nggak apa-apa, saya lengkap. Iya, oke. Ini tadi berkaitan dengan manajemen kontrolnya, itu adanya di sini ya. Di mana tadi tuh? SCF, Winamp, non-wired device. ICE-nya sini yang sebagai policy controlnya. Jadi kalau usernya mau pakai yang wireless, dia langsung ke access point-nya, dia akan mengenable ininya. Tapi kalau dia wired, ya nempelnya ke sininya nih, ke switch-nya. Seolah-olah. Kalau yang dari VPN dari dunia luar, dari rumah atau tadi Bapak bilang ada e-learning, policy-nya akan terbang ke sini, seolah-olah ke titik yang langsung bersinggungan dengan internetnya. Jadi di mana itu user akses, dia akan langsung on the fly ke sana policy-nya. Jadi nggak masuk dulu baru dilihat, tapi langsung di titik ujung. Jadi kalau memang mau ditolak ya ditolak di sini, jangan sampai ke sini baru ditolak gitu ya.
udah masuk dulu bisa ditolak enggak, tapi ditolaknya dari sisi yang paling ujungnya dulu, dari sisi user aksesnya. Nah ini kalau yang fisikalnya seperti ini Pak, kira-kira jadi gambar simpel-simpel, fisikalnya seperti ini. Mana tadi? Oh, AX-nya di sini nih. Ya ada di HCP segala macam. Ini Active Directory untuk user database ya. Terus RSA ini kaitannya dengan seperti brik BCA lah yang token tadi ya. Kalau memang diperlukan password yang berubah-ubah, random bisa digabungkan ke sini. Ini sertifikat authority itu kaitannya dengan 3DS atau segala macam yang mau di encrypt. Nah ini bisa dikombin langsung dengan Cisco produknya di sini sebutnya dengan ICE. Nah policy ini jadi sentral untuk setiap perangkat kalau dia access point pakai wireless. Ya, polisinya ini akan terbang dari sini setelah ke sini ya. Tentunya user yang akan connect ini akan tanya dulu ke sini. Begitu masuk ke sini, masukkan username password, dia akan ngobrol dulu dengan di belakang. Yang di belakang akan di-passing through juga ke sini, ke masing-masing. Username passwordnya betul nggak? Oh, oke, betul, lewat. Terus kalau memang ada token ya dicek lagi tokennya seperti apa satu persatu. Begitu semuanya oke, dia baru akan enable baru masuk. Kalau dia bilang kagak oke, stop block, ya udah dibloknya dari sini, diblok. Ini kan juga sama, kalau dia mau pakai wire gitu ya. Nah, yang di luar pun sama, yang dari internet. Begitu masuk firewall, simbol firewall, ya. Mungkin kalau nggak ada tunneling ya masukkan klik username password untuk login segala macam. Nah baru dicek ke sini. Kalau semuanya beres, oke baru enable ke dalam. Tapi kalau enggak, sorry saya blok di sini udah selesai. Nggak bisa ditutup, nggak bisa diteruskan. Jadi satu policy control untuk wire dan wireless Pak. Iya, intinya sana. Di otorisasi itu kan. Betul. Otorisasinya nanti kita lihat berdasarkan. Nah ini balikin lagi ke sini. Nah ini mekanisme cara otorisasinya. Jadi identitasnya username password. Terus akses dari dari mana dia aksesnya, terus mau pakai benda apa, device-nya, jamnya jam berapa, ya. Oh ini bendanya nih, ini bendanya mau pakai gadget, laptop, lokasi. Ini aplikasi yang mau dituju misalnya, whatever. Jadi ada aplikasi tertentu yang mungkin tidak diperlukan, menurut saya nggak mau itu supaya diakses, ya bisa langsung diblok. Aplikasi tertentu bisa terblok berarti ya? Bisa aja kalau dia memang perlukan. Itu semua OS atau hanya Android saja atau hanya Enggak, Windows semua saja? OS transparan. Karena kalau sudah ngomong aplikasi kan dia udah ngomongnya di level PCB port lah ya, ke atas gitu. Jadi sudah nggak. Berarti yang diblok ketika dia ngobrol di port ini itu gitu. di bawah lagi, di bawah dari OS ya. OS kan sudah ada brandednya, tapi kan semua aplikasi pasti dia punya port address lah, seperti itu Pak ya istilahnya. Jadi kalau yang situs HTTP itu port 8080 misalnya, atau yang Oracle itu pakai port 1020 misalnya, atau apa. Dari port aplikasinya itu bisa ketahuan aplikasi ini. Meskipun yang pemakai port itu kan tidak hanya aplikasi itu saja gitu kan ya? Iya. Ada beberapa aplikasi yang lain juga. Dan semuanya dikombin Pak ya, artinya di-matchkan. Ini seperti gerbang ini kayak filter gitu. Ini betul, ini betul, ini betul, ini betul, ini betul, baru boleh. Kalau ini betul, 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 salah. Berarti yang memfilter lokal dulu ya, agentnya dulu tadi ya, sebelum ke pusat ya. Iya. Karena pusat itu hanya bercerita otorisasi atau begitu? Iya, jadi pusat hanya mengklopkan semua persyaratan tadi. Kalau dia bilang oke, terus dia akan lempar ininya. Istilahnya itu apa ya? Sinyalnya itu, ini oke masuk, ini nggak oke. Dengan persyaratan 5 tadi, gitu misalnya. Ya, kalau persyaratan 5 semuanya dipenuhi, baru oke. Kalau nggak terpenuhi salah satu aja dari 5, saya nggak terima. Gitu. Ada. Jadi benar-benar 0 atau 1 putusannya. Ya. Yang menghentikan itu yang di kan ini kan ada aplikasi yang agent yang tertanam ya. Tertanam di mesin front end-nya kan ya. Iya, betul. Ya, jadi ketika tidak sesuai itu yang menghentikan itu yang di mesin lokalnya itu atau di pusat di pusatnya ISE-nya. sini, Pak. Oh, di pusat itu. Jadi artinya kalau pusatnya itu mati, semua policy itu menjadi bablas, itu menjadi kalau lanjut. pusatnya mati
Artinya kan itu kan pusat Iya, untuk iya. menanyakan ini boleh Betul. atau tidak boleh gitu kan. Betul. Kalau pusatnya mati, ini ada dua cara menerapkan ini. Ini bisa dibuat redundant, artinya tuh saling backup. Kalau ini mati, ini akan menggantikan. Kecuali semuanya mati hilang. Ya, semuanya ya. bisa diakses ya. Ya, tapi artinya memang di pusat itu kan Di gitu ya. pusatnya dibuat, isinya ini ada ban sarapnya lah, 2 yang aktif gitu. Berarti ya. trafiknya jalan dulu untuk menanyakan ini boleh atau tidak baru. Betul. Trafiknya jalan dulu, masuk sampai, tapi nggak masuk sampai ke sini Pak ya, sampai Jalan di di gerbang yang terdekat aja. Jadi kayak di pintu masuk, kalau kita masuk ke building itu atau ke mall, sampai di security ininya lah, gateway-nya istilahnya Pak. Bapak Tapi mau itu kemana? di farm server ya, itu Ininya, itu mesin kan itu kan ya, Mesin. bukan software kan ya? ya software sama ada mesinnya juga di sini. Iya, maksudnya mesin. Kalau misalkan yang ditanam itu kan software ya. Yang Ya. agent tadi kan yang ketika kita Ya. otorisasi kan itu kan software saja kan ya. Software aja. Software saja yang memberikan informasi ke sana gitu kan ya. Ya, itu sebenarnya software tersebut hanya untuk melakukan istilahnya informasi tersebut sebenarnya sudah ada di mesinnya, ya. Mm-mm. Cuman dalam bentuk yang sudah generik, sudah kita olah sesuai dengan username, ID-nya dia, sama passwordnya, digabung dengan MAC address-nya dari si masing-masing ini, benda ini. Sudah di-combine, nanti kan keluar satu angka tertentu. Nah, angka tadi dimasukkan ke sini, ke device tadi. Jadi, suatu saat kalau untuk sama diri cek, yang saya ambil nggak usah harus satu persatu lagi gitu, udah lebih cepat. Karena dia sebelumnya sudah diautentikasi. Iya, berarti dia ngobrol di bawah dulu atau ngobrol di atas dulu? Ngobrolnya di atas Pak, bukan di bawah. Karena kan dia belum bisa connect dari bawah, nggak transparan. Begitu dia terhubung, oh saya mau masuk ke dalam nih, kayak Langga. Minta dong itunya, ID kamu ada nggak? Seolah seperti kartu membernya gitu seolah-olah. Oh ini kartu member saya, ya sudah. Selama orang tersebut punya kartu member dan valid, ya kartu membernya, itu prosesnya nggak lama kan. Gitu cepat, oh silakan. Tapi kalau dia nggak punya kartu member, ditanya macam-macam alatnya. Ditanya macam-macam dulu. Seperti tadi dokter yang baru pertama kali beli gadget, dia kan belum bisa pakai meskipun dia connect ke internet itu kan. Dia harus boarding dulu istilahnya. Oh, masukkan username, password, saya masukkan udah tunggu, nanti butuh waktu sekian 5 sampai 10 menit lah tergantung ini. Jadi dia harus ngobrol sama ininya dulu, Pak. Setelah selesai baru baru Ya, dia yang kirim. diregister kan hanya user dan password saja kan? Ya, Atau ada yang lain? ini. User, password, device, MAC address-nya, Pak. juga MAC address-nya. Enggak, artinya yang menjadi otorisasi register Oh iya. ya user dan password. User Kemudian yang di bawah itu karena dia nginstall sesuatu maka MAC address-nya diberikan dari Diberikan. mesin agent tadi Iya. ke sana bahwa ini Iya. MAC address-nya ini dan sebagainya gitu ya. Ya, betul. Jadi next time kalau dia mau login lagi sudah tidak ditanyakan lagi hal seperti itu untuk mempercepat. Kalau enggak kan dia setiap mau connect 5 menit lagi atau 10 menit lagi dia harus tunggu. Enggak begitu. Jadi once dia sudah pernah diregister pertama kali, selanjutnya kalau dia sudah mau pakai lagi user access-nya, ya sudah tinggal diambil ceritanya tadi data yang sudah di-encrypt, diangkut, di-compare sama yang punya di sini. Oh, ada kok memang user ini terregister, ya sudah, silahkan masuk. Misalkan ada sorry ini sambil diskusi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silakan Jadi Pak. misalkan saja ada requirement bahwa hardware ini atau begini. Sangat mungkin hardware ini dipinjam oleh temannya kalau kita bicara mahasiswa ya. Oke. Kalau kita bicara pekerjaan tadi sangat tidak mungkin gitu Pak. Misalkan dokter menyerahkan ke pasiennya kan nggak mungkin. Jadi kalau mahasiswa ketika itu terotorisasi pribadi, Ya. maka device ini menjadi device pribadinya si mahasiswa tersebut. Betul. Ya, sementara antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kan beda Betul. otorisasi kan. Ya. Meskipun menunya sama, tapi data yang ditampilkan sangat bisa berbeda begitu. Betul. Nah ini bagaimana kita menjaga supaya misalkan ya dari kondisi seperti ini supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Jadi ketika katakan aja device itu sudah terotorisasi dengan tenaga akademik misalnya atau tenaga administrasi, tiba-tiba mahasiswa melihat dan kemudian ngambil gitu, artinya kemudian pinjem atau gimana gitu ya. Kan ada 2 step, Pak. Yang Gimana? pertama adalah otorisasi device, kemudian otorisasi profile usernya. Jadi setiap kapan dia menanyakan, kapan dia ditanya tentang otorisasi profilnya. Pada waktu dia masuk ke network, Pak. Jadi pada saat dia dapat SSID di kampus, pada saat itulah di challenge
device-nya ya benar terregister apa enggak. Kalau belum terregister, register dulu. Kalau Ketika sudah terregister, siapa kamu? Username-nya siapa? Password-nya apa? setiap hari atau setiap saat atau setiap cookies-nya mati? Tergantung. Iya, tergantung kita mau dibikin seminggu sekali, 1 kali 24 kan bisa jam. di-refresh itunya. Kalau Bisa mau dilakukan. cookies-nya gitu bisa di-refresh. Tapi umumnya Pak ya, kalau register setiap user yang akan akses, saya baru datang ke Erlangga gitu. Tentunya begitu saya mau akses ke jaringan ya username password sudah pasti saya masukkan dulu kan. Nah, sudah selesai. Nah, gadget sendiri umumnya ada ininya kan Pak ya, screen saver itunya lah. Jadi kalau ditinggal terus idle selama berapa menit, otomatis dia kalau ada orang, wah si Anu ketinggalan nih, si A nih, saya ambil aja. Tadi kan dia udah login misalnya, saya ambil kan ada passwordnya. Enggak. Iya, berarti kecuali kalau inget lah, kalau dia tahu juga gitu ya. Oh ya, kalau itu yang beda itu kalau beda kan? Beda. Misalkan dia karena device ini sudah seakan terautentikasi, jadi orang lain kan juga jadi bukan hanya who are you, tapi apa yang kamu pikirkan. Jadi bukan hanya sekedar siapa pemilik device ini, tapi apa yang kamu hafal, misalnya begitu ya. Ya, bisa seperti itu juga. Ya. Jadi kalau misalkan ya oke. Jadi tergantung nanti kalau misalkan, karena ini kan sifatnya device-nya itu tiba-tiba menjadi alat untuk autentifikasi gitu ya. Betul, alat aja. Autentifikasi. Sedangkan tetap aja policy yang diterap yang menentukan dia boleh atau enggak, tetap dia centralize-nya ada di sini. Device itu hanya perantara. Ya, silakan masuk monggo, tapi tergantung dari si dianya nih ya, policy yang. Oke. Dilanjutkan aja Pak. Terus. Nanti kita lihat dari sini. Nah, ini Pak. Jadi yang pertama di challenge itu tanyakan siapa dia, usernya apakah kontraktor, apakah memang pegawai atau staff dari Erlangga. Nah, device-nya apa? Mungkin kalau dosen dia dikasih aset ini ya, fasilitas laptop misalnya ya untuk tiap dosen. Itu berarti asetnya Erlangga itu sudah terdaftar berarti. Tapi kalau dia siswa